Shalom saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat ketemu lagi di One Man Ministry. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kerajaan Allah, saudara, yaitu ada di dalam Roma 14 ayat 17. Ya, kita doa dulu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sangat yakin dan percaya kuasa firman-Mu akan bekerja sesuai apa yang Kau firmankan. Berkati semua yang mendengar firman-Mu saat ini, dan biarlah firman-Mu yang Kau beritakan ini menjadi berkat bagi banyak orang, dan biar mengerti apa yang sesungguhnya terjadi atas kerajaan Allah, supaya itu mengalir atas setiap kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita baca aja di dalam Roma pasal 14 ayat 17. Intinya seperti ini, saudara. Kerajaan Allah itu berbicara bukan masalah makanan dan minuman. Makanan dan minuman itu biasanya kan yang dibutuhkan seseorang. Jadi kerajaan Allah bukan bicara masalah itu, saudara, ya. Tetapi kerajaan Allah ialah berbicara masalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, balik lagi, saudara. Sekarang oleh Roh Kudus, saudara. Nah, oleh Roh Kudus itu berarti dalam tuntunan rohnya. Kalau kita masih di dalam daging, yaitu yang kita butuhkan seperti tadi, kerajaan Allah bukan berbicara masalah makanan dan minuman, saudara. Itu kedagingan semua. Ya, ini memang hidup di dalam roh atau di dalam daging. Saya nggak tahu kenapa Tuhan terus ngajar saya untuk ini, saudara. Makanya saya tetap akan beritakan ini. Kerajaan Allah bukan berbicara masalah makanan, minuman, masalah kedagingan, saudara, tetapi adalah kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau selama ini kita masih nggak ngerti tentang kerajaan Allah, ya, malam hari ini kita belajar tentang kerajaan Allah. Ya, saudara. Apa, saudara? Pertama, tentang kebenaran. Kebenaran itu siapa, saudara? Balik lagi, saya akan bacakan lagi ayatnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Terus, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Terus ada lagi, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, karena firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, saudara. Jadi jelas, Yesus itu adalah akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, jadi semuanya jelas, saudara. Kerajaan Allah berbicara masalah kebenaran. Benar enggak hidup kita, saudara? Sesuai firman Tuhan enggak, saudara? Memuliakan Bapa Tuhan Yesus kepala kita enggak, saudara? Saudara, kita ini anggota tubuh Kristus. Sekali lagi saya ajarkan, ya, kalau ada hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang seiman dengan kita, yang kebetulan cinta Tuhan Yesus dan percaya Tuhan Yesus, kalau mereka masih salah dan belum di dalam firman Tuhan hidupnya, jangan diolok-olok, saudara. Kasihan, itu sakit. Kalau anggota tubuh kita ada yang sakit, harus diobati, saudara. Harus diobati, jangan diolok-olok, jangan dibejek-bejek sama pisau tambahan. Contoh, seorang hamba Tuhan menyampaikan tentang perpuluhan, kadang sudah nggak cocok dengan kita. Loh, pendeta ini suge, jemaatnya banyak yang melarat, umpamanya begitu. Loh, itu kalau menurut saya itu salah. Umpamanya hamba Tuhannya salah, ya kita doain supaya Tuhan itu yang bekerja. Roh Kudus yang akan membuat orang bertobat itu Roh Kudus, saudara. Bukan karena hebat, kuat, gagah, perkasa kita. Bukan itu, saudara, ya. Bukan itu, ingat, saudara. Bukan itu yang membuat orang bertobat. Doa-doamu itu loh yang membuat penyerahan dirimu kepada Tuhan, dan Tuhan yang bekerja melawat mereka. Dan itulah yang membuat manusia akan dilembutkan hatinya.
dan mereka akan mendapat hikmat kebijaksanaan dari Tuhan dan mereka bisa mengerti, ya. Makanya saya itu saya juga hamba Tuhan, tapi kalau perpuluhan itu ya nggak apa-apa lah, itu memang tiap orang kan punya karunia masing-masing ya. Kalau mereka yakin dengan perpuluhan ya monggo, tapi kalau saya sih karena kita itu hidup di perjanjian baru ya, jadi kita harus hidupnya baru, saudara. Jangan kita ikut perjanjian lama lagi, saudara. Hidup kita itu dengan sukacita, dengan kerelaan hati memberinya itu ya, kalau perpuluhan. Nah itu masalah kebenaran, saudara. Makanya hidup kita itu sudah benar ndak. Jangan doding orang, doding satu itu yang balik ke kita 3, saudara. Ya, lebih baik kita itu mendoakan kalau ada saudara kita yang jatuh. Itu kan anggota tubuh kita, anggota tubuh Kristus untuk kemuliaan kepala. Jadi kita bantu dalam doa, saudara. Jangan diecek-ecek, kasihan. Gitu loh, wong sakit kok malah diucrek-ucrek pakai pisau, ya diobati pakai obat merah, dibersihin pakai bor water gitu ya, saudara. Ayo, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan bangga kalau orang lain salah. Itu kan dunia semua itu, saudara. Kalau ada orang salah malah diguyoni, diketawain kayak pelawak-pelawak itu semua. Kalau stand up komedi yang saya lihat itu seringnya kan ada objek penderita. Kebanyakan dia nggak menjadi objek penderita itu ndak dirinya sendiri, saudara. Mesti jelek-jelekan orang lain, merasa dirinya benar sendiri. Nggak ada di dalam Tuhan seperti itu ya. Di dalam Tuhan itu semuanya yang jelek ya kita bantu, kita doakan. Ya, janganlah kita itu nggak menjalani kebenaran, saudara. Kebenaran itu apa? Baca Filipi 4 ayat 8 aja, saudara. Apa itu yang harus kita lakukan? Baca Galatia 5 ayat 22. Kalau Roh Kudus sudah ada di dalam kita, pribadi Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita, saudara. Apa itu? Ya Galatia 5, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang itu, saudara. Itu loh namanya kebenaran. Itu loh sukacita oleh Roh Kudus. Itu loh damai sejahtera oleh Roh Kudus. Kalau kamu jalan dalam kebenaran, kata Roh Kudus, kamu nanti akan mengalami damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, saudara. Jadi kalau saudara ini sukacitanya tidak dipimpin oleh Roh Kudus karena kedagingan, mabuk-mabukan, pesta pora, jatuh dalam kedagingan, dosa, ya percuma, saudara. Jadi saya hanya bisa mendoakan aja. Kalau hidup kita itu sukacitanya karena kedagingan itu beda, saudara. Dengan sukacita dari Roh Kudus itu beda, saudara. Ayo, jadi anak-anak Tuhan, terima kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah hidup yang dituntun oleh Roh Kudus, saudara. Hidup yang dituntun oleh Roh Kudus itu berarti kita berjalan dalam kebenaran Tuhan. Yang pertama, yaitu ya bertobat, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dulu. Ya, kalau kamu masih kedagingan, bertobat itu berbalik dari jalanmu yang lama, ya toh, kembali ke jalan yang terangnya yang menuju yang ajaib, saudara. Ya, itu loh, saudara. Makanya kita harus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Bertobat toh, terima ya toh, dan terima Roh Kudus. Kalau orang bisa mengaku bahwa Yesus Tuhan, itu Roh Kudus yang bisa mengaku seperti itu. Kalau kita semua yang sudah dengar firman Tuhan bisa ngaku, berarti kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Udah toh, gampang toh. Ikut Tuhan itu simpel sebetulnya. Yang membuat ribet itu kita sendiri, ya, kedagingan kita. Nah, itu yang membuat ribet, saudara. Makanya ayo hidup di dalam Roh Kudus, dalam tuntunan firman-Nya. Enak, saudara. Makanya saya nggak bisa cerita, ya toh. Contohnya gini, wah, rumah tangga punya istri itu loh, enak gitu. Tapi saya mau cerita gimana enaknya rumah tangga, punya anak, punya keluarga. Kalau sampean sendiri nggak mau berumah tangga secara pribadi sendiri, ngerasa rumah tangga, yuk gak ngerti enaknya, saudara. Gitu, naik mobil, enak loh numpak itu mobil iki ya. Sampean sendiri harus nyoba naik mobil itu enak apa enggak gitu loh, rasakno sendiri. Karena di dalam Tuhan itu
tanggung jawabnya pribadi, saudara. Nggak ada tanggung jawab tanggung jawab goncengan ikut papai, ikut mamai, ikut anaknya bisa masuk surga. Ayo saudara yang dikasih Tuhan, jangan menyalahkan orang lain. Saya nggak mau menyalahkan orang lain, koreksi dalam hati kita masing-masing aja. Saya hanya bisa menyampaikan firman Tuhan ini, bahwa hidup di dalam Roh Kudus itu ada kebenarannya. Karena ada kebenaran, setelah kita menerima kebenaran, kita ada damai sejahtera. Setelah kita jalani damai sejahtera, ada sukacita. Kenapa saudara, kalau hidup benar itu ada damai sejahtera dan sukacita? Coba nek hidupmu salah, mestilah bingung. Ono cegatan polisi wis bingung. Karena hidupmu salah, tapi nek hidupmu bener, santai ndak saudara? Damai ndak? Nyantai aja ndak? Nyantai. Nah itu loh saudara, firman Tuhan itu sederhana tapi benar saudara. Kalau kita hidupnya benar, itu pasti ngalami damai sejahtera sama sukacita saudara. Enak. Coba mobilnya rusak, ndak bener, susah ndak saudara? Nggak damai sejahtera, ono ekor ngomel-ngomel, ya toh, ndak sukacita. Tapi nek lagi dibutuhkan mobilnya bisa dipakai untuk pergi kemana-mana, nganter ke kita, sukacita ndak saudara? Apalagi yang lagi pacaran, jemput pacari sepeda motornya ndak bisa, wah ya bisa marah-marah. Tapi nek sepeda motornya bener ndak rusak, damai sejahtera, semangat, wah kejar ini cewekku, iya toh, ada damai sejahtera, sukacita ngikuti saudara, seneng, wah mantan muka aku gak ditolak, mantan muka aku gak ditolak gitu. Nah kalau di dalam Tuhan Yesus gak mungkin ditolak saudara, saudara mesti diterima terus sama Tuhan Yesus, ya toh. Itu enaknya ikut Tuhan Yesus. Mbok dosa kaya ngapa lek kita bertobat mengaku Tuhan Yesus, itu banyak berdoa dan kita hidup dalam kebenaran Tuhan, wis aman masuk surga. Itu kerajaan Allah saudara, jalan dalam kebenarannya, maka kita akan menerima damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan tuntun kita terus, karena hanya Roh Kudus yang menuntun kita dalam seluruh kebenaran Allah. Kan Tuhan yang janjikan, bukan Tuhan Yesus lagi yang bersama kita saat ini di bumi. Tuhan Yesus mati, bangkit, naik ke kanan Allah Bapa, sekarang di surga. Tuhan ngomong, kamu jangan khawatir, tak bantu dengan roh penolong, yaitu Roh Kudus yang akan menuntun kamu dalam seluruh kebenarannya. Gitu loh saudara, enak ikut Tuhan itu. Lah kok katanya, wah ngeli Pak Bambang, ya apa ya, kedaginganku kok saya kuat. Lah makanya kemarin kan sudah ada season yang sebelum ini kan gampang, jauhi dosa, jangan deketi dosa. Nonton sedih lu aja diterusno, kepikat kon, pasti kepikat kaya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu kudus loh pada saat itu bisa kepikat, ditipu oleh iblis. Kenapa? Karena dia terusno. Wah iya enak ditelok terus itu. Dosa itu gampang saudara hindari, cari kegiatan yang lain, berdoa, muji, nyembah Tuhan, ya toh. Kegiatan yang positif banyak, membantu orang, bermanfaat bagi orang banyak, ya toh. Banyak gitu loh. Ayo jalan dalam kebenaran. Enak-enak les bener itu mesti kita nyantai gitu loh. Coba pakai baju kancingnya keliru gitu, lah gak bener, lah gak nyaman saudara. Gak ada damai sejahtera, gak ada sukacita. Ada robek sedikit gitu kita paksakan pakai gitu, rasanya nanti aduh ya apa ya kok gini gitu. Makanya hidup bener itu enak saudara, pasti ada ngikutinya apa? Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Yaitu namanya kerajaan Allah. Ngerti sekarang? Nah, kerajaan Allah berarti pada saat kita berjalan dalam kebenaran dan hati kita merasa damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, itulah kerajaan Allah sudah datang. Makanya di doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau kita hidup di dalam kebenaran dan ngalami damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau kita hidup benar, pasti hatinya ayem, tenang, bener enggak? Terus hari itu sukacita, itu seperti contoh-contoh yang tadi saya sampaikan. Itu banyak lagi saudara, kerajaan Allah itu banyak. Ada lagi yang berbicara kerajaan Allah itu kalau kita belum dilahirkan kembali, itu belum menerima kerajaan Allah. Itu termasuk dalam salah satu poin di kebenaran itu saudara.
Kenapa kita harus dilahirkan kembali? Karena kita dulu manusia lama, ya toh. Kita keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa itu, Adam dan Hawa itu berdosa, saudara. Kita keturunan orang berdosa. Yang bisa menyelamatkan kita kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita ditebus oleh kuasa darahnya, karena dia sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, disitulah kita akan menerima keselamatan, kebenaran itu, saudara. Makanya kita nggak lahir kembali, nggak dilahirkan kembali. Makanya gini, hidupmu bukan kamu lagi, kamu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, kamu lahir baru, saudara. Ya, lahir baru, hidup kita lahir baru. Jadi, ya itulah kehidupan kita. Itu nanti kita akan menerima kerajaan Allah. Terus ada lagi, kerajaan Allah itu berbicara kalau datang seperti anak kecil. Nah, anak kecil itu apa sih, saudara? Itu poin dari yang pertama tadi, kebenaran, saudara. Apa? Mudah mengampuni kalau anak kecil itu. Coba, saya dulu waktu tengkar sama tetangga saya itu, wah wah rame gitu. Bentar doy loh, bari itu main kelerengan lagi, main wayangan lagi, main umbul itu. Kalau orang Jawa Timur namanya umbul. Umbul ayo, umbul-umbulan yo. Bektor, ya toh, engklek, ya toh, loncat tinggi. Itu sebentar toh, ndak ada berapa menit, orang tuanya malah sing ribut. Anakmu kurang ajar, ngene lah gitu, saudara. Makanya Tuhan ajarkan, ayo seperti anak kecil, mudah mengampuni maksudnya, saudara. Nah, itu ada lagi. Terus ada lagi yang orang kaya itu sukar masuk kerajaan Allah. Karena apa, saudara? Orang kaya maksudnya, orang kaya itu sukar masuk kerajaan Allah, malah mudahan onta masuk lubang jarum, kata firman Tuhan. Wis sadis banget ya. Makanya orang-orang kaya, kita itu dipakai Tuhan di bumi ini untuk diberkati. Jadi orang kaya itu jangan berdidil, saudara. Berkati itu loh, orang-orang fakir miskin, para janda, aja dinyek-nyek tok ae. Jangan dihina-hina aja. Apa gak gelem nyambut gawe gitu ya. Banyak orang kaya itu ya mungkin loh menurut perkiraan saya itu banyak ndak bener juga kerjanya, saudara, untuk mendapatkan kekayaan itu dengan cara yang ndak bener. Makanya firman Tuhan ini katakan orang kaya itu sukar masuk kerajaan surga gitu. Ya itu poin-poinnya, tapi sebetulnya itu masalah kebenaran, saudara. Kalau kita jalani kebenaran itu kan pemecahan kebenaran, kayak anak kecil mudah mengampuni, ya toh. Terus apalagi tadi harus dilahirkan baru, ya toh. Terus orang kaya yang sukar masuk kerajaan surga, ya toh. Makanya semua itu menurut saya itu aja lah, wes pokoknya kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah ada di dalammu, di dalam ye gitu, saudara. Oke, ini firman Tuhan, saudara raja. Yang penting kita ngerti ya, kebenaran itu apa, yaitu bertobat, terima Tuhan Yesus dulu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya toh. Mari gitu, setelah kita bisa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu berarti Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, ya. Berarti hidup kita sudah hidup di dalam Roh Kudus. Galatia 5, ya toh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri. 9, saudara. Nah, yuk 9 itu pribadi Roh Kudus. Nah, terus nanti baca di Filipi 4 ayat 8 ya. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya itu pesan Tuhan Yesus terakhir sebelum dia naik ke surga. Baca sendiri ya. Jadi tidak usah tak bahas di sini karena ini bahas tentang kebenaran Allah. Oke, Bapak terima kasih semuanya, sungguh luar biasa Engkau kerjakan dalam kesempurnaanmu. Kami sangat bersuka cita dan bersyukur dan tekun berdoa di hadapan-Mu karena Engkau selalu memberi yang terbaik. Kiranya kerajaan Allah ini terjadi atas setiap pendengar-pendengar firman-Mu. Kerajaan-Mu, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Kami yakin Tuhan, pendengar-pendengar firman-Mu saat ini sudah mulai ngerti dan mau berjalan dalam kebenaran-Mu
yaitu berjalan dalam firman-Mu, karena firman itu yang menguduskan, dan firman itu Allah sendiri yang membuat kita mengasihi sesama. Jadi kalau kita sebagai anggota tubuh Kristus, biarlah hendaklah kita saling memperhatikan dan saling mengobati, saling membenahi. Kalau ada orang yang salah, janganlah kita merasa bahwa diri kita benar. Doakan saja, serahkan di hadapan Tuhan. Biar Tuhan Sang Pencipta manusia itu yang merubah ciptaannya. Karena kita sama-sama sebagai ciptaan gak akan bisa merubah hati manusia. Yang bisa merubah hati manusia adalah Tuhan sendiri. Kami yakin dan percaya Bapa, terus Kau kerjakan kebenaran firman-Mu ini. Kerajaan Allah datang atas kami semua yang mendengar firman-Mu ini, yaitu kebenaran-Mu. Maka kami kalau berjalan dalam kebenaran-Mu, kami akan mengalami damai sejahtera dan sukacita dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, seperti janji-Mu, karena firman-Mu yaitu roh yang menuntun kami dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Bapa. Biarlah gelombang kami tetap match dengan Engkau, karena Engkau roh adanya. Makanya kami tetap harus berjalan di dalam roh, yaitu berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah Allah, itu roh adanya. Maka firman itu sama dengan Allah, maka Allah itu, firman itu sama dengan roh. Jikalau kami berjalan dalam kebenaran-Mu, berarti kami berjalan dalam firman-Mu. Maka damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus mengalir atas kami. Kerajaan Allah datang di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah segala kemuliaan, pujian, hormat, kuasa, keagungan, kejayaan, kemasyhuran dan kekudusan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami yakin dengan penuh sukacita bersyukur dan tekun berdoa, kami sambut hari-hari kami bersama dengan Engkau, karena apa yang tak sempat kami pikir, renungkan, rancangan atas setiap kehidupan kami Engkau sudah sediakan bagi kami. Bahkan kami semua pendengar-pendengar firman-Mu di channel YouTube ini Tuhan, cinta Tuhan Yesus jadilah teladan saudari muda, dan biarlah roh-Mu menyala-nyala. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sudah menyerahkan hidup ini, tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Saudara adalah pemenang-penang dari Allah sendiri, ya. Jangan khawatir, kerajaan Allah sudah datang, ya. Dikuduskan nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan cukupkanlah makanan kami hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kemuliaan, keagungan dan kemasyhuran sampai selama-lamanya. Haleluya. Sampai ketemu lagi besok, ya, di seri-seri khotbah berikutnya, ya. Kerajaan Allah sudah hadir di hidupmu.